Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hai teman-teman, apa kabarnya? Saya Budi. Seperti biasa, masih menemani teman-teman semua dalam pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hal ini kita lakukan agar teman-teman bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis yang artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok atau dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Hebatnya lagi, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bayangkan teman-teman, seandainya Pancasila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita tidak akan bisa hidup dengan damai. Kita tidak bisa bermain ataupun kita tidak bisa sekolah. Jadi, nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam setiap sila akan mampu memberikan solusi atas tantangan yang ada pada saat ini. Ayo teman, amalkanlah Pancasila, percayalah, kita akan hidup lebih baik. Apa saja sih nilai-nilai dasar yang ada pada Pancasila? Apakah nilai-nilai dasar tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini? Yuk, kita simak teman-teman. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Dan yang keempat, nilai kerakyatan. Serta yang kelima, nilai keadilan. Kelima nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terbukti sampai saat ini, nilai-nilai dasar Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai segi kehidupan di Indonesia. Satu bukti yang sangat kita rasakan adalah pada nilai persatuan. Sampai sejauh ini, bangsa Indonesia masih bersatu walaupun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan yang sangat prinsip seperti perbedaan agama, budaya, dan bahasa. Ingat, hanya di Indonesia terdapat berbagai agama, budaya, dan bahasa, tetapi masih bisa hidup dengan aman dan damai. Mengapa Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Karena Pancasila merupakan ideologi yang sifatnya terbuka. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu ideologi terbuka? Tapi sebelum kita menjawab apa itu ideologi terbuka, kita buka kembali ingatan kita tentang pengertian ideologi secara umum. Ideologi adalah gagasan atau ide yang dijadikan pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita. Ya, sekarang kita akan masuk kepada hakikat ideologi terbuka. Apa itu hakikat ideologi terbuka? Adalah ideologi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, ideologi terbuka itu adalah ideologi yang selalu mendorong terjadinya pemikiran baru. Kita akan lihat ciri khas dari ideologi terbuka. Apa saja sih ciri khas ideologi terbuka itu? Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai atau cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral dan budaya masyarakat sendiri. Dan yang kedua, cirinya adalah peraturan tidak diciptakan oleh negara, tetapi diambil dari dalam masyarakat itu sendiri. Adapun fungsi dari ideologi terbuka diantaranya adalah menjadi pedoman, yang kedua menjadi kekuatan, dan yang ketiga menjadi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan fungsi ideologi menjadi pedoman? Yaitu ideologi berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi kekuatan, bahwa ideologi harus mampu menyemangati dan mendorong seorang atau masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi ideologi menjadi pembelajaran adalah
bahwa ideologi ini harus membuka wawasan atau memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Oke teman-teman, kita akan beralih kepada perbandingan ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini biasanya nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar. Akan tetapi, nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di ideologi tertutup, cita-cita itu bukan asli dari masyarakat itu sendiri, dan tentunya cita-cita hanya satu kelompok masyarakat saja. Kemudian sifatnya kaku dan tidak fleksibel, dan juga merupakan sebuah doktrin atau ideologi yang dipaksakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh perwujudan nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan direpresentasikan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam bidang politik itu contohnya dalam demokrasi. Kemudian kalau kita lihat di bidang ekonomi, ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi yang sifatnya gotong royong. Sedangkan di bidang budaya, bahwa budaya Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dan yang terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Inilah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dan Pancasila mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Hanya pertanyaannya, apakah kita mampu menjalankannya? Itulah yang harus dijawab oleh teman-teman sekalian. Tapi kita berharap kita bisa melakukannya. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi. Salam merdeka.